seperti ini. Nonton Setia Channel. Gimana? Tadi kan kepisah ya? Wah itu, jadi ada kaitannya semuanya. Kita lakukan 3S dan 3P. 3S dan 3P. SP maksudnya. 3S. Saya catat. 3P Saya ini kan catat nih. Catat S buat dipakai dia tuh. S pertama yaitu Kalau kita nggak sadar adanya luka batin dalam kehidupan kita, itu pasti sedikit atau lama gitu ya, sebentar ataupun segera gitu, akan berkontribusi ke luka-luka fisik yang lain. Rasa godaan dalam pikiran, dalam mata, dalam pokoknya dimanapun iblis bisa goda kita, begitu dia goda itu langsung dalam nama Yesus pergi kau, jangan ganggu saya. Setiap orang bisa punya pandangan yang berbeda-beda, bahkan untuk satu hal yang sama. Bagaimana pandangan kita dalam kacamata iman Katolik terhadap fenomena yang terjadi di sekitar kita? Bersama dengan saya Maria Kristi Dan saya Christian Reynaldo dalam Persepsi, perbincangan rohani seputar sensasi. Yuk sama-sama kita sebutkan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Buka kameranya. dan sekarang sulapnya adalah Narasumbernya sudah berganti satu orang. Tante Iren yang sudah istirahat digantikan dengan Tante Ivon. Boleh kita berikan tepuk tangan dan sambutan. Jadi tadi pada saat Chris itu lagi sulap, tiba-tiba ada bayangan hitam, itu adalah kehadiran Tante Ivon. Tante Ivon ini hadir secepat kilat kayak flash. Betul. Langsung, Itu udah- tiba-tiba langsung hilang. Sebetulnya ada kuasa yang mengganggu, you know. Enggak dong, kalau Tante Ivon yang hadir, kuasa Roh Kudus yang hadir dong. Sebelumnya ya ada yang mau hadir tuh mengganggu saya. Makanya Oh, tadi iya. saya kan Makanya mau perjanjian fail ya? lama, failed. Pakailah perjanjian baru. ya. Iya. Kita kenalan dulu dong sama Tante Ivon yang merupakan pendamping hidup dari Om Jopi. Iya. Ya. Halo Tante, apa kabar? Halo, shalom semuanya. Cantik sekali loh, lipstick, anting sama baju matching. Satu lagi, rambutnya matching. Bener banget ya. Nah, kalau tadi kan yang sudah memaparkan mengenai luka batin itu ada Tante Iren sama Om Joseph ya. Ya. Nah, sekarang coba kita lihat, kayaknya Om Yopi ini nggak mau kalah ya sama kamu ya. Kenapa tuh? Lihat dong, tangannya udah ada bawa buah tangan. Oh, aku tahu ini kan tali pembatas di Alkitab. Wow, gede banget ya Chris. Alkitab segede apa Om Yopi kalau boleh tahu nih, kalau tahu batasnya. Tapi bener juga loh, puji syukur nggak sih? Iya, puji syukur Puji juga syukur begitu. juga sama Ada warnanya tiga warna. kuning, merah sama biru. Bener. Ada sulap apa nih? Merah, kuning, biru, Betul. gitu kan? Nah merah, kuning, biru. Tadi si Chris sudah mulai sulap. Saya bilang saya juga punya, beneran. Dia Ini nggak mau ada 3 tali ya, Ya. 3 ikatan tali. Betul. 1 sudah diikat, Simpul. 2 sudah diikat, Simpul. 3 sudah diikat ya. Oke, 3 tiga-tiganya simpul. ya. Nah, rupanya yang dikatakan Pak Yosef tadi memang ada kaitannya. Mulai dari orang lahir, orang kemudian hidup, kemudian sakit, yaitu bagaimana ada luka batin, ada sakit jasmani, ada sakit nanti ada kuasa gelap. Wow, ada macam-macam deh. Ya. Bahkan terakhir sekarang selain jiwa ada panic attack, tapi nanti itu lain kali. Nah, ini rupanya ada kaitan semuanya. Jadi tidak berdiri sendiri-sendiri begini, tidak. Jadi semuanya ini ada kaitannya. Oke. Ya, seperti dalam episode sebelumnya juga bagaimana bahwa Tuhan itu sanggup membuat itu semua itu baik adanya, tetapi Amin. Dia juga sanggup mempersatukan semuanya seperti ini. Nonton Setia Channel. Gimana? Gimana? Tadi kan kepisah ya? Wah itu, jadi ada kaitannya semuanya. Nah, kita bicara ini episode 1, ini sudah episode berapa? 1.500 Om. 1.500, iya Ini 1.500. 1499, sekarang 1.500, pas banget Om, pas banget. Ini ada kaitan semuanya ya. Keren banget. Tadi kan kepisah ya? Iya. Kenapa bisa nyambung? Ya, tutup mulutnya. Oh iya. Maaf ya Om, emang suka kadang-kadang pater saya Lepas gitu ya. kontrol. Lepas kontrol ya. Tapi kita boleh berikan tepuk tangan dong untuk Om Yopi, selamat luar biasa loh. Tapi kalau Om Yopi
ini kan tadi sempat ngomong ya di episode sebelumnya. It means bahwa Om Yopi ini juga menyaksikan tayangan dari Persepsi ini ya. Kita udah pernah kenalan nih sama Om Joseph sama Tante Iren di sebuah episode yang khusus. Kita mau kenalan sedikit aja sebelum kita ngomongin seputar penyembuhan dari kehidupan Om Jopi sama Tante Ivon. Sudah berapa lama ini bersama-sama? Kami pacaran 4 tahun. Pacarannya 4 tahun. 4 tahun. Oke. Kemudian Kenalannya 2 tahun. Kenalan 2 tahun. Kenalan sebelumnya 2 tahun. Sorry, Jadi kenalannya 6 tahun. sebelum pacaran tuh? Belum. Jadi sudah oke. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Oke. Kemudian Married. menikah pada tahun 76. Berarti kurang lebih sekitar 46 tahun lalu ya. 40 membanding 52. 52 tahun bersama. Tahun. Ya. Iya, Mengisi. kalau dari Iya, dari perkenalan Oke. kan? Ya. Wow. Nah, dari sekian tahun itu, kenapa kami masih bisa utuh begini? Ya. Ya, ini kalau ini banyak banget nih, ratusan orang sini. Ratusan Iya, ribuan orang. Om, ribuan. Ya, Banyak lah nonton. Baik yang kelihatan ataupun tidak kelihatan. Wow, oke baiklah. Ini yang ada di studio aja gitu. Kalau yang belum married, ya ini yang saya praktekkan. Ya. Dia berdoa, dia sering ke gereja minta kalau Tuhan izinkan menikah dapat apa? pasangan yang saling membahagiakan. Iya. Wow, sorry ya Chris, ini hanya berlaku buat aku yang Saya nggak boleh berdoa begitu. tentu lah kamu harus membuat pernikahan kamu membahagiakan. Dimulai dari kamu dulu Chris. Ci, aku tahu, aku mendoakan kamu Ci. Kemudian saya doanya lain lagi. Gimana? Tuhan, saya terus terang udah cari pacar sana sini sana. Udah naik motor kan zaman tahun 68 itu naik motor kan udah keren banget dulu. Udah keren banget ngalahin Dilan ya Om. Ya. Ngalahin lewat. Naik Honda bebek. Wow, udah ini. Padahal kalau Hondanya hilang tinggal bebek. Oke. Jadi udah kesana sini, pikir bisa dapat ya yang cocok. Nggak dapat. Akhirnya saya doa. Kelompoknya doa kecil sekali, hanya 20 orang. Saya bilang, Tuhan kalau engkau kehendaki aku menikah, supaya dapat pasangan yang ideal. Ideal buat saya belum tentu. Ideal buat sama. Chris. Betul. Membahagiakan buat Tante Ivon belum tentu membahagiakan buat Chris. Kenapa Ya. gua terus jadinya, ha? Apa? Siapa lagi? Siapa lagi? Iya, benar. Masa Om ini, Om Joseph, tadi Tante Iren marah ya kan? Nggak boleh Saya dia bahagia. aja. Dan akhirnya ya ini kami boleh saksikan, bersyukur sama Tuhan. Tuhan kasihkan asam di gunung, garam di Lautan. dah ketemu di warung Tegal. Yeah! Tahun itu belum ada McD. Oh, iya belum, adanya warteg Ketemu di ya. Belanga, warteg jadinya. Tapi Ya, ini ya. menarik Om, berarti gini 50 tahun bersama dan kita kan berbicara sekarang di tahun 2023 ya. Ya. Aku adalah seorang pembawa acara infotainment. So tidak ada, ini ironiknya ya, tidak ada mungkin 1 bulan pun berita tanpa perpisahan orang-orang yang mungkin 5 tahun, 7 tahun dan lain-lain, dan semua rata-rata adalah pastinya ketidakcocokan. Makanya ketika ada orang yang hadir dengan pernikahan dan masih kebersamaan yang sampai puluhan tahun, kita selalu bertanya, apalagi disambungkan dengan pengampunan penyembuhan ini. Kalau misalnya Om boleh cerita, apa sih yang menjadi bekal dari Om Om Yopi dan juga Tante Ivon pengampunan setiap harinya di kehidupan pernikahan kalian sampai boleh bersama hampir golden wedding anniversary? Kita lakukan 3S dan 3P. 3S dan 3P. SP maksudnya. Gue 3S. catetin kalau Saya di- catat. 3P Saya ini kan catat nih. ada Catat S buat nih. dipakai dia tuh. S pertama yaitu ketika kita bangun pagi-pagi, yang ada di samping kita itu siapa? Pasti pasangan kan? Iya. Jadi senyum. Cocok deh. Jangan langsung, "Pa, bangun." Waduh. Senyum dulu ya Tante. Sering mau bawa Jadi, jigong pun tetap senyum ya Tante. senyum. Oke, noted. Udah nih senyum, gua Ya, senyum oke. terus. Lalu S yang kedua yaitu sapa. Oke. Sapa tuh Sapa. maksudnya siapa lu gitu? Gue gak ikutan Pagi, di sini, gue gak ikutan. Morning. Oh, iya. Ya, Morning, Beb, Iya, gitu ya. morning Beb, morning Beb. Praktek Morning, besok, Hari. besok. Morning, Morning, Hari. Say. Pembahasan ini. Senyum. Sapa. Morning Hai. side bukan sayur. Say. Say. Iya. Pakai T nggak Om? Kalau sekarang kan ada kan say. Oke. Yang S ketiga. S ketiga yaitu sentuh. Oh, senyum sama sentuh. Waduh, itu Jadi dari harus Tante Ivon. ada sentuhannya. Kenapa baby itu senang disentuh? Nangis kita gendong,
dia langsung diam. Benar. Karena semua orang membutuhkan sentuhan. Jadi biar udah tua begini juga butuh sentuhan. Siap. Jadi sampai tua perlu sentuhan. Jadi senyum, sapa, sentuh. Sentuh. Sekarang yang 3P. 3P. 3P yang pertama pengertian. Wah. Jadi harus saling mengerti ya, nggak diperpanjang lagi ya, nanti kan jadi panjang nih. Yang Perhatian. P kedua perhatian. Ada Perhatian perhatian pada pasangan. Dia Jangan lagi- perhatiin pasangan orang lain, perhatiin pasangan. Ya iya dong, sendiri aja belum kelar masa nggak bisa orang lain? Nggak habis nanti. Tuh, belum kelar dia. Yang ketiga. P ketiga pengampunan. Very deep. Tidak ada orang yang tidak pernah salah kan? Betul, Ya, betul, 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 Jadi betul. langsung pengampunan. Makanya ada satu lagu yang itu kan, bencinya hati ini, namun aku rindu. Udah jangan sampai masuk ke hati. Ini cuma lagu. Oh iya. Ya, bukan Om, soalnya saya agak Nggak tahu malu lagu itu ya. Iya. Saya juga nggak tahu lagu itu, tapi kayaknya bohong. Kalau tadi pujian pertama kamu lihat ya insert listeners ya, bahwa memang dengan Tante Iren tadi, semuanya bisa tiga-tiganya kita berdua hanya mendengarkan. Iya. Oke, kita mengenal lagu ini. Nah sekarang begitu benci-benci, agak Christian agak tahu tuh karena lagu dulu itu ya. Mama sering puter lagu itu. Oh iya. Jadi waktu kecil saya dengar. Oh, jadi mamanya. Tapi itu dia yang mungkin 6 langkah yang dipaparkan Tante Iren. Tante Tante Ivon tadi. Penting nih. Penting. Tante Ivon mengucapkannya dengan tenang dan damai, dan dia sudah buktikan kebersamaan dengan Om Yopi bersama dengan sampai hampir 50 tahun ya. Tapi saya yakin juga listeners yang di rumah tadi seperti Chris juga agak mesem-mesem gitu ya. Waduh, kayaknya kalau pengampunan dalam rumah tangga atau pribadi sendiri itu juga pastinya cukup menantang, apalagi sesuai dengan penyembuhan, tema penyembuhan yang mau kita bahas hari ini. Karena saya yakin kalau personalnya tidak sembuh, apalagi untuk luka-luka yang mungkin dia nggak bisa jangkau, luka dalam kandungan seperti yang tadi di-sharing sama Tante Iren, bahkan dia nggak tahu, itu susah tuh. Mau 3S, 3P, atau mungkin 1S, 1P, atau 1S dan 1P aja, susah banget Tante. Jadi gimana tuh mungkin langkah? Bagaimana cara? Nah, setelah kami lakukan itu, setiap hari kami lakukan, mau pagi, good morning, tidur sore, good morning, salah, sore ini. Ya, pokoknya kami lakukan itu. Ya, saya boleh saksikan betapa Tuhan baik sekali ya. Satu kata kasar pun, kata ya, jangan pukulan kasar. Satu kata kasar pun sama istri dan sebaliknya tidak ada. 50-an tahun Bersama. ya. Nah itu tidak ada. Nah itu Tuhan beri kekuatan luar biasa. Ya. Nah kemudian kalau untuk lika-liku laki-laki, itu seru lah gitu. Itu kayak judul film sinetron. Kalau lika-liku laki-laki itu saya bisa melawannya, itu saya bisa tolak, itu bukan kekuatan sendiri. Ya. Nah, Tuhan Yesus sudah kasih jurusnya kan, mau tahu? Tahu dong? Mau dong? Salah. Mau dong. Saya tanyanya ke Chris bukan ke Maria. Iya kan Kamu bukan laki-laki. Ya, makanya ke dia. Mau Nah, dong. itu sebenarnya jurusnya sangat pendek, hanya 3 kata. Ya itu. Catat itu. Dan sebenarnya dia udah hafal itu. Ya itu tinggal praktek aja. Yaitu begini, kalau ada rasa godaan dalam pikiran, dalam mata, pokoknya dimanapun iblis bisa goda kita, begitu dia goda itu langsung dalam nama Yesus pergi kau, jangan ganggu saya. Mantap Chris. Dalam nama Yesus. Praktekin deh. Itu dia jurus. ya, luar biasa. Semua 3 ya, 3S, 3P, kemudian jurus itu juga 3 kata. Oh seperti Tritunggal Maha Kudus juga ya, betul. luar biasa. Tadi kan gitu. 3 tali itu jadi 1. Ya. Hari ini walaupun pembahasan penyembuhannya 2, tapi tetap ada 3 jurus ya. Oh, Pak, yang disembuhkan lukanya 2, jurusnya kita kasih 3 ya kan? Ekstra 1 ya, dari 6 macam penyembuhan yang sebetulnya ada dan diajarkan dalam gereja Katolik. So kita akan balik lagi Om Yopi dengan 2 penyembuhan yang kita mau pelajari hari ini. Tadi Om Joseph dan juga Tante Iren sudah men-sharingkan tuh. Yang paling pertama adalah penyembuhan luka batin, terutama luka batin yang dari dalam kandungan. Dan Tante Iren sudah memaparkan dengan sangat jelas bagaimana
9 ciri-cirinya, bagaimana akhirnya dia sadar dan dia berjuang untuk menyembuhkan, berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi untuk luka batin sendiri, Om Yopi, dari yang mungkin Om Yopi tahu, bagaimana cara yang paling efektif untuk mendapatkan kesembuhan itu di dalam Tuhan dan juga dalam ajaran gereja Katolik? Nah, di dalam praktek saya, di dalam kehidupan saya, tentu pernah mengalami, karena pernah disurvei ya. 12 orang disurvei pernahkah mendapat kena luka batin ini, 12. Waktu disurvei hasilnya apa? 13 orang yang pernah luka batin. Sama termasuk yang survei. Iya. Yang survei juga pernah luka batin. Wow, masuk nih jokes bapak-bapaknya. Bukan itu Mas. Iya, termasuk, betul. You got the point, oke? Iya, betul. Nalar ini, mohon maaf, bukan jokes bapak-bapak. Dia masih sadar. Nalar. Nah, berarti kita pernah mengalami. Semua orang berarti ya, Om? Pernah mengalami. Oke. Tapi dalam tidaknya lukanya, ketusuknya dalam, hatinya luka banget dalam, beda. Nah, kalau kami kena dalam, tentu luka batin dalam kehidupan sehari-hari, dalam bisnis. Saya entrepreneur. Nah, dalam bisnis itu begitu kena penipuan dan sebagainya, ketidakadilan orang lakukan, seperti Pak Yosef katakan tadi, ketidakadilan juga bisa membuat kita luka. Yes. Nah, penyembuhan tadi ditanya, yang penting penyembuhannya apa? Tuhan Yesus kan ngajarkan dalam Matius 6, setelah dia doa Bapa kami diajarkan, jikalau saudaramu berbuat salah padamu, jadi tanpa engkau mengampuni, engkau tidak akan diampuni. Kita harus ampuni. Jadi kuncinya ampuni. Ampuni ya. Tapi memang berat kan? Kau datang dan pergi sesuka hatimu, oh kejamnya teganya di kau, padanya, bukan padaku. Itu lagu Mama dulu diputar di radio. Dengernya. Kalau ini ada recyclingnya, jadi aku tahu ya. Lanjut Om Yopi, mohon maaf Om. Pengampunan. Jadi dengan pengampunan. Nah, untuk itu tadi dikatakan tidak gampang itu. Memang. Tapi dengan kekuatan, minta kekuatan dari Tuhan bisa. Dan kalau kita tidak mengampuni, kita pun tidak diampuni. Tapi bagaimana jika kita sudah mengampuni, tapi yang sono nggak mengampuni? Urusan dialah. Pokoknya Tuhan bilang, ampuni saudaramu yang berbuat salah padamu, ampuni. Saya ampuni dia Tuhan. Ketemu, beri salam dia, saya mengasihimu, saya mengampuni. Sudah. Dia mau ampuni, yang bersalah kan dia tadi kan. Tapi mau salah dia, mau salah kita. Sudah kita beres yang kita ya. Dia udah minta maaf, nggak minta maaf, kita ampuni dulu ya. Kalau enggak, tahu enggak? Apa itu? Hati ini kan dongkol. Kalau misalnya suaminya pernah bermain gila, walaupun enggak gila bener, main gila. Tiap lewat wanita yang mirip itu, ini dia nih yang mirip, ini kuntilanak yang ngambil suami gua. Lewat lagi di mall, ini nih yang mirip nih. Nah, begitu mirip-mirip, memenjarakan diri sendiri. Dongkol terus, capek. Padahal di mall emang seragam semua begitu setelannya Mirip-mirip ya. Mirip-mirip beda-beda. Apalagi sudah operasi Korea. Oh iya, satu dokter itu semua kayaknya. Wow, makin menarik ya perbincangan kita mengenai operasi ini ya. Tapi kita Operasi, juga, woi penyembuhan. tapi penyembuhan itu juga sebuah operasi karena pastinya bukan hanya membutuhkan waktu yang sebentar. Itu kalau kata orang sekarang pikul salibnya harus tiap hari ya. Nah tadi Om Yopi kan langsung memaparkan, pokoknya intinya ketika sudah ada indikasinya, pengampunan adalah jalan yang mutlak dan pengampunan di dalam Tuhan. Karena kalau kita nggak dalam Tuhan, kita nggak bisa, nggak akan kuat untuk mengampuninya ya. Nah sekarang mungkin aku mau tanya sama Tante Yvonne. Banyak isu-isu sekarang gitu ya Tante Yvonne, bahwa ketika dua pribadi masuk dalam pernikahan, ya, tadi kan Tante Iren sudah sempat singgung juga, banyak yang belum tahu bahwa dia tuh punya luka batin. Makanya cari perhatian, ya Om Yosef ya, cari perhatian. Terus tadi apa? Kok marah-marah. Terus juga banyaklah 9 indikasi yang tadi sudah di-mention. Dan kalau di kehidupan yang sekarang suka terblow up di sosial media, adalah banyak sekali perempuan yang mengalami KDRT. Mungkin KDRT sudah pernah kita bahas sebelumnya, tapi sebenarnya kalau kita sambungkan dengan penyembuhan ini, itu kan pasti ada indikasi di mana 1 atau 2 pribadi tersebut itu pasti ada yang belum sembuh.
dari luka batinnya. Kita setuju ya sampai di sini ya. Dan misalnya pun satu orang yang sudah sembuh, either suaminya atau istrinya yang sudah sembuh, ketika dia mengalami kesakitan dalam rumah tangga, baik itu secara verbal ataupun mungkin secara sudah fisik gitu ya, bagaimana menyembuhkannya? Itu Tante. Iya. Jadi kalau seseorang mengalami luka di hati, nomor satu memang perlu jamahan Tuhan. Seringkali seperti Ibu Iren nggak tahu kalau dia itu luka batin. Iya. Tetapi biasanya Tuhan memberikan suatu waktu. Misalnya ikut retret, suatu waktu bagaimana ada orang yang mendoakan dia sehingga dia sadar bahwa dia ini memang luka. Dan biasanya mungkin dari suami ya, biasanya kalau konseling itu kan suami istri. Ya. Nanti suaminya pasti ngomong, oh istri saya suka gini. Nah nanti kita ngomong dengan istrinya, oh ternyata ibu luka batin, ibu gini. Apakah ibu pernah dari kandungan disakiti atau apa gitu. Nah dari situ kebongkar, kemudian kita doakan. Ya, mungkin ini sama nggak dengan karunia menyembuhkan, karunia penyembuhan? Maksudnya kan orang yang konseling gitu ya sama kita ya, terus kita yang mungkin mendapatkan arahannya, oh pernah nggak ada masalah ini, pernah nggak ada Ya. masalah, terus mendoakan sehingga akhirnya disembuh, itu termasuk Ya. karunia menyembuhkan? Beda lagi? Ya, sebetulnya ketika kita konseling, separuh kuping mendengarkan yang konseling, separuh kuping tanya Tuhan. Tanya Tuhan, benar. Tuhan, ini harus diapain? Kadang-kadang kita kan nggak mengalami, ngerti, betul. kita tidak tahu. Tapi Tuhan akan memberikan Roh Kudus-Nya untuk membimbing dan memimpin. Kenapa aku tanya itu, Chris? Karena dua penyembuhan yang akan kita bahas bersama dengan 3 narasumber ini adalah penyembuhan batin dan juga fisik. Kalau kita nggak sadar adanya luka batin dalam kehidupan kita, itu pasti sedikit atau lama gitu ya, sebentar ataupun segera gitu, akan berkontribusi ke luka-luka fisik yang lain. Oke, kalau kita nggak mau bahas seputar marriage, sekarang kalau misalnya Om dan Tante suka scrolling mungkin di Facebook atau mendengar yang ada gitu ya di liputan apa gitu atau ada berita apa, orang kesenggol atau disalib aja di jalan tol, itu dia bisa turun lalu dia menghajar orang yang sebenarnya nggak tahu salahnya di mana. Intinya adalah main hakim sendiri. Itu kan bisa jadi juga bahwa sebenarnya dia nggak salah, dia punya luka, ada satu momen yang nggak salah, akhirnya dia luapkan ke situ kan. Makanya mungkin ini juga yang bisa berkorelasi antara luka batin sama luka fisik ya. Dan ternyata Om Yopi sama Tante Yvonne juga punya sebuah cerita yang luar biasa, terutama Om Yopi mungkin ya, bagaimana luka fisiknya itu disembuhkan dengan luar biasa sama Tuhan. Bahkan tim medis pun kayaknya udah angkat tangan. Boleh ceritain nggak Om Yopi? Orang bisu tuli sembuh. Ya. Akhirnya si dukun yang punya anak bisu tuli itu bertobat dan dia dibaptis. Setelah dibaptis, satu kampung dibaptis. Setelah beberapa kali tiba-tiba dalam hati saya ada suara, tidakkah kau tahu bahwa kakimu telah sembuh? Waktu itu saya langsung jongkok berdiri. Saya bilang, Tuhan, firman-Mu ya dan amin, Engkau tidak berubah hari ini, kemarin, sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kalau kita punya luka batin, kita minta penyembuhan, pengampunan sama Tuhan. Aksi nyatanya ikut apa tadi? Retret penyembuhan. Nah itu dia. Betul Mungkin kan tadi- sama atau enggak atau gimana? Silakan Om. Beberapa tahun yang lalu, seringkali orang mengajak saya untuk ikut retret luka batin. Tapi saya anggap kayaknya saya nggak luka-luka amat ya. Dan saya sudah pernah mengikuti retret luka batin. Dan saya pikir, lukanya saya karena nggak parah, pastilah sekali ikut udah sembuh gitu ya. Tetapi ternyata setelah bertahun-tahun, saya merasa bahwa diri saya untuk bisa menerima orang lain apa adanya itu ternyata nggak mudah. Dan ini yang saya jumpai selama saya berhadapan dengan banyak orang.
Seringkali saya juga melihat bahwa orang lain menuntut orang lain untuk bisa menerima dirinya. Padahal dia sendiri tidak bisa menerima dirinya sendiri. Nah, kita tidak pernah menyadari luka batin kita sampai sejauh mana. Dan beberapa pengalaman hidup kita itu yang menunjukkan bahwa ternyata ada beberapa luka yang kita simpan atau beberapa kebutuhan kita yang selama ini kita tidak rasakan itu sudah terpenuhi di dalam hidup kita. Pada akhirnya kita menuntut orang lain untuk bisa melakukan, memenuhi apa yang kita inginkan. Nah, ini yang disebut dengan luka batin. Maka sekolah evangelisasi Shekina tidak pernah melewatkan untuk setiap tahun mengadakan retret penyembuhan luka batin. Dan sejak saya menyadari bahwa saya juga ternyata perlu untuk disembuhkan, saya ikut dan seringkali juga terlibat di dalam kepanitiaan. Oleh karena itu saya mengharapkan dan saya justru ingin juga teman-teman saya juga mengalami kesembuhan. Ikutlah retret ini akan diadakan di Lembah Karmel. Saya Sri Wahyuni. Saya menanti kedatangan Anda di retret ini.